Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja tanpa perlu ngejelasin ke lu dulu tentang bahaya akan PMO. Karena dari keputusan lo ngeklik judul video ini aja udah ngejelasin kalau lu sadar betul bahwa yang namanya PMO itu nggak baik buat hidup dan harus dihindari supaya lo bisa berfungsi secara maksimal sebagai seorang cowok. Yang pertama adalah ganti rutin di pattern Q routine reward. Bentar-bentar. Apa nih maksudnya Q routine reward? Gue nggak ngerti sama sekali. Oke, biar gue jelasin. Jadi istilah Q routine reward ini gue ambil dari salah satu buku self-help terkenal yang berjudul The Power of Habit oleh Charles Duhigg. Alasan kenapa lu merasa sulit untuk berhenti PMO meskipun lu udah tahu kalau kegiatan bejat ini bakal menghancurkan hidup lu, karena PMO udah kebentuk menjadi habit di dalam diri lu. Nah, habit itu sendiri tersusun dari Q, yaitu pemicunya yang bikin lu terangsang untuk lanjut ke proses berikutnya. Rutin, yaitu kegiatan yang lu lakuin supaya lu bisa ngedapetin reward, perasaan senang, gembira, euforia, buah hasil dari aktivitas yang lu lakuin di proses sebelumnya, yaitu rutin. Sekarang mari kita ngehubungin PMO sama konsep Q routine reward tadi. Yang jadi Q atau pemicunya mungkin bisa jadi lu ngelihat cewek seksi di jalan gitu contohnya, atau nggak sengaja lo terpapar konten-konten menggairahkan di feed Instagram lo atau TikTok lo. Nah, pemicu semacam ini akhirnya bikin lo bangkit dan terdorong untuk ngelakuin proses kedua, yaitu rutin, dimana perwujudannya adalah nonton bokep sambil colai. Proses kedua ini lo lakuin untuk ngedapetin ultimate goal, yaitu reward. Proses ketiga dan terakhir. Dan lo udah ngerti banget lah ya, reward yang dimaksud itu adalah orgasme, dopamine release, perasaan senang, euforia, dan abis itu nyesel. Besoknya secara tanpa sengaja lo terpapar lagi sama Q dari habit ini dan proses yang sama ulang lagi. Sampai mati lo gak bakal bisa terbebas dari lingkaran setan habit PMO ini tanpa ngerti konsep Q routine reward ini dan memodifikasi spesifiknya di bagian rutin. Nah, jadi saran dari gue tuh ini, ketika lo lagi horny gara-gara mungkin lo gak sengaja terpapar sama konten-konten nakal, paksa diri lo untuk gak lanjut ke proses kedua, yaitu rutin, yaitu dengan buka bokep, tapi lu buka Spotify dan dengerin lagu favorit lu dan nikmatin itu secara maksimal mungkin. Ini gue maksud sebagai ganti rutin di pattern Q routine reward. Karena dengerin musik favorit punya efek yang sama kayak pas orgasme setelah nonton film bokep, yaitu sama-sama ada aktivitas dopamine rilis di otak, perasaan tenang dan euforia. Nah, perasaan senang semacam ini dari dengerin musik itu jauh lebih sehat dibandingkan perasaan senang sesaat setelah PMO. Atau kalau lu pengen mengubah habit PMO ini beneficial buat ngebagusin badan lu, ganti rutinnya jadi push up 50 kali instead of nonton bokep. Bayangin jadi sekeren apa badan lu setahun ke depan. Misalnya kalau setiap hari lu horny tapi abis itu bukannya nonton porn dan masturbate tapi push up. Yang kedua ini favorit gue secara personal, yaitu dengan bantuan mentor imajinatif. Seneca, salah satu filsuf stoikisme favorit gue, pernah bilang kayak gini. Idolakan seorang pria berkarakter hebat, selalu pikirkan dia. Hiduplah seolah-olah dia memperhatikanmu, atur semua tindakanmu seolah-olah dia melihatnya. Jujur menurut gua PMO itu kegiatan paling menyedihkan yang seorang cowok bisa lakuin. Kalau lu suka merhatiin kenapa cowok-cowok zaman dulu itu terlihat lebih maskulin dan manly, karena mereka beruntung nggak terpapar sama internet super cepet dan layar 4K kayak yang kita punya di zaman ini. Cowok-cowok zaman dulu hidupnya lebih keras, mereka harus aktif
aktif, banyak gerak. Beda sama cowok-cowok zaman sekarang yang bisa milih untuk pasif, duduk di depan layar seharian, konsumsi internet tanpa batas, ke game yang gak dikontrol, stalking cewek hot di Instagram atau TikTok, lanjut PMO. Sebuah kombinasi yang sangat super yang bikin cowok makin menjauh dari wujud idealnya, yaitu mencapai potensi genetiknya secara maksimal sebagai seorang maskulin. Soekarno pernah bilang gini, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. 10 pemuda yang dimaksud itu udah pasti dong pemuda yang mantap secara fisik, mindset, dan spiritual. Presiden pertama kita Soekarno nggak perlu diraguin lagi adalah seorang pria berkarakter hebat. Kalau lo mengidolakan banget sosok Presiden Soekarno, coba bayangin apa yang bakal dia bilang kalau ngeliat lo nyia-nyiakan potensi lo dengan ngelakuin PMO. Apakah lo mau bikin dia kecewa? Apakah lo mau dia nganggap lo nggak worthy as a man? Terakhir singkat aja, yaitu gue cuma mau mengingatkan kalau upaya lu untuk berhenti PMO akan jauh lebih mudah kalau lu udah punya pemahaman konkret tentang bagaimana PMO menghancurkan hidup lu. Pemahaman itu lu peroleh dari pengalaman otentik lu sendiri. Mungkin contohnya kayak lu gagal interview kerja gara-gara semalamnya kurang tidur ngelakuin PMO sampai subuh. Hal-hal kayak gini yang lu harus notice dan sadar kalau PMO itu sama sekali nggak ada faedahnya buat hidup. Sangat anti maskulin. Semakin tertanam di mindset lo kalau PMO itu jahat, dijamin semakin mudah buat lo untuk berhenti. Thank you so much udah nonton konten ini sampai